Apakah malinformasi itu? Apakah dasar-dasar keamanan informasi? Apakah kita perlu sebagai seorang yang pembelajar memahami apa itu dasar-dasar keamanan informasi? Di video berikut kita akan coba membahas dengan lebih dalam lagi. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga Anda sehat selalu. Hari ini kita akan membahas dasar-dasar keamanan informasi. Bagi bagian diskusi mengenai manajemen keamanan informasi dan teknologi siber. Standar kompetensi yang diharapkan dari diskusi kali ini memahami prinsip dasar keamanan informasi dengan indikator hasil belajar, menjelaskan hukum dasar keamanan informasi, menguraikan aspek-aspek keamanan informasi, menguraikan metode pengamanan informasi, mencontohkan jenis-jenis ancaman keamanan informasi. Prinsip hukum atau hukum dasar keamanan informasi pada dasarnya ada 7 ya, tetapi beberapa literatur ya sedikit banyak berbeda, tetapi secara umum hampir sama mengandung ketujuh aspek tersebut di atas. Yang pertama confidentiality, yang kedua integrity, yang ketiga availability, yang keempat authentication, yang kelima access control, yang keenam non-repudiation atau bisa juga disebut nirsangkal, yang ketujuh adalah authority. Confidentiality atau privacy prinsipnya adalah menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privacy adalah data-data yang sifatnya private. Contoh ya, email seseorang tidak boleh dibaca oleh administrator. Di lain kesempatan dulu pernah juga kita diskusikan bahwasanya meskipun seseorang atasan sebenarnya tidak juga punya hak untuk mengakses data-data pribadi bawahannya. Confidentiality ya, data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu hanya diperlukan untuk keperluan tertentu saja. Misalnya data seorang nasabah dalam rangka untuk mengajukan kredit, maka data tersebut hanya boleh digunakan untuk proses kredit, tetapi tidak boleh digunakan untuk hal lainnya. Misalnya data tersebut disebarkan ke pihak lain yang tidak berkepentingan untuk kebutuhan-kebutuhan yang di luar yang disepakati, dalam hal ini kredit tadi. Untuk meningkatkan jaminan privacy ya, ada teknik-tekniknya, misalnya teknik steganografi, kriptografi, yang prinsipnya adalah untuk melindungi data-data tersebut agar tidak tetap terjaga privasinya. Integrity, informasi maupun sistem tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi atau sistem tersebut. Jadi prinsip ini adalah menjaga data tetap akurat dan lengkap ya, dari mulai dikirim hingga sampai ke tujuan. Untuk serangan yang mengganggu integriti data, misalnya email ya, data email dari seseorang ke seseorang lain atau ke beberapa orang ya, diintercept, diubah, lalu diteruskan ke tujuan dengan isi yang sudah berubah. Atau bisa juga data tersebut ditambahkan virus atau trojan ke program yang didistribusikan. Di sini ada istilah man in the middle attack. Jadi ada orang yang di tengah ya, yang melakukan serangan saat terjadi komunikasi antara kedua belah pihak atau banyak pihak yang memang telah sepakat ya untuk berkomunikasi, misalnya email. Untuk meningkatkan jaminan integrity bisa digunakan kriptografi, hash and digital signature, dan lain-lain. Availability merupakan salah satu
prinsip dari keamanan informasi. Ketika dibutuhkan ya, pengguna yang berhak akan selalu dapat mengakses informasi dan aset yang berkaitan. Availability boleh juga disebut sebagai ketersediaan. Jadi, ada beberapa serangan yang mengakibatkan ketersediaan itu hilang. Misalnya, denial of service, DOS atau distributed DOS, distributed denial of service, mail bomb. Ya, mail bomb biasanya dilakukan dengan cara spamming. Jadi, secara prinsip data dan informasi harus mengandung prinsip availability 24 jam 7 hari seminggu. Sehingga ketika sebuah sistem ya tidak bisa menghasilkan availability, maka sistem tersebut termasuk dalam kategori sistem yang tidak aman. Contoh dari denial of service adalah misalnya seperti ini ya, berdampak non-availability, berdampak tidak ketersediaan data dan informasi tersebut bagi pengguna. Di sini kalau diilustrasikan ya, misalnya di sini ada seorang penyerang ya membuat melalui server yang dijadikan sebagai command and control ya, membuat algoritma tertentu ya, algoritma untuk melakukan denial of service ya. Lalu dia mengirimkan kepada beberapa algoritma atau robot algoritma tersebut ya ke beberapa server ya. Lalu dia akan meminta kepada server yang dituju ya. Server-server ini meminta pelayanan yang berdampak karena terlalu banyak, maka server yang diminta menjadi down ya. Atau bisa juga server crash ya. Yang kedua juga membanjiri layanan. Ada dua kemungkinan yang terjadi. Bisa juga servernya down atau crash, memang tidak bisa berfungsi, atau juga servernya menjadi lambat. Nah, ini sering terjadi ketika saat-saat penting ya, misalnya saat-saat terjadi pemilu ya, atau peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan situasi-situasi kritis ya. Biasanya kalau terjadi serangan ini maka akan berisiko yang pertama lambat, paling jeleknya adalah terjadi kegagalan server melayani user. Yang tipe kedua adalah distributed denial of service. Ini juga berdampak non-availability. Contohnya ini hampir sama, tetapi di sini distributed artinya memang di sini lebih banyak. Ya. Menggunakan komputer saya yang disebut reflektor untuk meluncurkan serangan, sehingga komputer korban akan lebih terdampak. Dari ilustrasi gambar ini terlihat penyerang ya menggunakan algoritma botnet ya, menggunakan algoritma yang dijadikan robot network ya, lalu dimasukkan ke beberapa komputer yang akan kita jadikan sebagai zombie ya, lalu disebarkan ke dalam server-server lain ya, ke dalam komputer-komputer lain yang sebagai reflektor ya, sehingga komputer korban menjadi mendapatkan serangan yang lebih bertubi-tubi ya, sehingga komputer korban akan mengalami crash ya atau down, sehingga komputer korban bisa secara sistem ya gagal untuk melayani usernya. Jadi meskipun yang dikirimkan paket kecil ya ke mesin yang sah ya, tapi karena dikirimkan secara masif ya akan berdampak besar ya terhadap komputer korban. Selanjutnya untuk email bomb atau biasanya dalam bentuk spamming ya, ini juga bisa berdampak non-availability. Misalnya penyerang melakukan pengiriman email yang banyak ya sehingga sistem yang atau email korban tidak bisa melayani email yang benar-benar serius yang memang membutuhkan berkomunikasi. Authentication salah satu prinsip atau hukum dasar dari keamanan informasi. Pada prinsipnya harus bisa memastikan informasi yang dikirimkan atau yang diterima itu benar-benar informasi yang asli, otentik. Dengan cara apa informasi itu? Yaitu bisa watermarking atau digital signature. Orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Misalnya digital signature ya, atau tantangan digital itu digunakan untuk memastikan dokumen yang
dikirim atau yang digunakan adalah dokumen yang sah. Nah, misalnya dalam contoh ini skripsi atau tesis atau disertasi, itu bisa juga dilakukan digital signature, lalu kunci digitalnya diberikan kepada pihak yang berwenang, sehingga ketika suatu saat dokumen tersebut dibuka ya, maka kita akan bisa melihat apakah dokumen yang dibuka itu adalah dokumen yang asli atau tidak, dengan cara mencocokkan ya kunci yang tercatat di lembaga yang memiliki otoritas dan kunci yang tertera di dalam dokumen tersebut ya. Sedangkan untuk watermarking adalah untuk gambar ya, gambar terus dengan aplikasi atau dengan algoritma tertentu ya, maka gambar tersebut diberikan watermarking dengan misalnya nama dari yang gambar ya, sehingga gambar tersebut tidak bisa disalahgunakan, tidak bisa diklaim orang lain ya. Pada prinsipnya authentication ini adalah memastikan bahwasannya informasi yang dihasilkan atau yang digunakan memang informasi asli. Nah, ini akan penting ya ketika kita ada perjanjian, misalnya perjanjian kontrak ya, atau dokumen skripsi atau sertifikat KTP dan seterusnya. Karena nanti kalau saat ini ketika data digital itu tidak benar-benar asli ya, maka ini akan berisiko. Contohnya adalah contoh autentikasi adalah what you have ya, misal kartu ATM. What you know ya, apa yang Anda tahu, misalnya PIN ya. Anda punya ATM tapi harus punya PIN atau password. Nah, terus siapa yang mengakses? Dengan cara menggunakan biometrik. Juga mesinnya juga dipastikan bahwasanya yang kita hubungi adalah betul-betul server asli. Ya, misalnya www ya, nama domainnya apa, institusi tertentu ya, .go atau .com dan seterusnya. Tetapi memang itu merupakan server atau web dari institusi yang resmi yang ingin kita hubungi. Sehingga secara umum peningkatan jaminan authentication ini ya, salah satu contohnya menggunakan digital certificate. Prinsip atau dasar hukum ya, hukum dasar keamanan informasi yang kelima adalah akses kontrol. Akses kontrol ini adalah merupakan salah satu pengaturan ya, pengaturan penggunaan informasi ya, pengaturan terhadap penggunaan informasi ya, berdasarkan level wewenangnya. Dalam hal ini misalnya klasifikasi data bisa public, private, confidential atau top secret. Contohnya seperti ini. Misalnya seorang pimpinan top secret ya, dia bisa mengakses bawahnya secret ya, dan bisa mengakses lebih confidential ya, bisa mengakses, tetapi dari bawah ya, orang umum tidak bisa mengakses ya data yang sifatnya confidential, apalagi yang secret. Jadi pendekatannya top down. Jadi seorang eksekutif puncak bisa mengakses middle eksekutif ya, middle eksekutif bisa mengakses lower eksekutif, dan lower eksekutif bisa mengakses officer biasa. Tetapi officer biasa tidak bisa mengakses data-data dari pimpinan yang di atas dan seterusnya ke atas. Nah, seperti ini paling tidak akses kontrol diberi sekat-sekat sehingga masing-masing pihak memiliki akses kontrol yang berbeda. Klasifikasi dan hak akses user itu contohnya seperti ini juga, misalnya antara guest, tamu ya, admin atau top manager dan seterusnya. Level access control itu bisa fisik atau logical ya. Kalau yang fisik misalnya kantor, ruangan fisik ya. Tetapi kalau yang logical misalnya jaringan komputer, infrastruktur digital, file system, file data dan seterusnya. Nah, di sini memang agak berbeda ya, ketika memang fisik ya sudah dijaga ketat, tetapi secara logis ya tidak dijaga akses kontrolnya, maka sia-sia itu fisik itu. Misalnya sebuah perbankan yang dijaga satpam ya dengan ketat 24 jam ya, tetapi akses kontrol di sisi logikal ya, keamanan jaringan komputernya, infrastruktur digitalnya, file system dan file datanya tidak dilakukan akses kontrol, maka percuma saja ya sebenarnya satpam itu sedang menjaga sesuatu yang barang yang sudah bisa ditembus ya. Nah, sehingga di sini kedua hal ini mesti
seimbang ya, mesti seimbang. Fisik, pengamanan fisik melindungi, memastikan bahwasannya fisik daripada institusi tersebut terjaga, namun pengamanan secara logikal ini penting ya untuk menjaga bahwasanya informasi dan data yang ada di dalam institusi tersebut tidak dibobol. Non-repudiation adalah juga prinsip dari hukum dasar dari keamanan informasi, yang pada prinsipnya adalah seseorang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirimkan suatu data digital ya. Jadi harus dipastikan bahwasanya ketika seseorang melakukan sebuah transaksi, misalnya harus via email ya, pastikan orang tersebut tidak menyangkal bahwasanya dia telah melakukan pemesanan ya, sehingga ini penting ya, misalnya dalam transaksi perdagangan, dalam transaksi perjanjian dan seterusnya. Untuk melakukan hal ini maka biasanya dilakukan jaminan supaya tidak bisa disangkal dengan cara digital signature ya, sertifikat dan teknologi kriptografi lainnya. Juga dukungan hukum untuk tanda tangan digital juga cukup penting ya diperhatikan, sehingga di masa depan meskipun transaksi bersifat digital, tetapi secara hukum dipastikan transaksi tersebut bisa sah. Yang terakhir adalah authority ya, atau kewenangan. Nah, pada prinsipnya di dalam hukum dasar keamanan informasi ini adalah akses ya, pembatasan akses dan modifikasi informasi dari orang yang tidak mempunyai hak ini harus dipastikan tidak terjadi, sehingga kewenangan untuk mengakses informasi, menggunakan, memodifikasi hanya untuk orang-orang yang memang berhak untuk melakukan hal tersebut. Dengan cara apa? Biasanya dilakukan dengan cara memberikan user ID password. Contoh ya, misalnya internet banking. Sepintas memang tampilannya biasa, tetapi sebenarnya internet banking itu bisa diakses oleh level petugas officer perbankan juga user, di mana petugas biasa tidak bisa mengakses data-data user, tetapi dia bisa melihat informasi user secara umum. Demikian pula user tidak bisa melihat ya, selain data-data keuangan pribadinya. Nah, di sini ada authority atau kewenangan masing-masing. Nah, itu diatur dengan sistem sehingga tidak terjadi penyalahgunaan oleh officer atau petugas perbankan maupun oleh pengguna atau user atau nasabah perbankan tersebut. Ya, oke, kita sejenak cermati dulu gambar pemandangan yang indah ini supaya otak kita segar ya. Kita lanjut. Pengamanan informasi ya, David Kahn dalam bukunya Code Breaker ya. Prinsipnya ya, ada dua kelompok, yaitu security dan intelligence. Security dikaitkan dengan pengamanan data, intelligence dikaitkan dengan pencarian, ya, pencurian ya, atau penyadapan data. Pengamanan data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu steganografi atau kriptografi. Kita bahas sampai di poin yang pengamanan data dulu ya. Steganografi merupakan salah satu teknik ya untuk melakukan ya, membuat seolah-olah pesan rahasia tidak ada atau tidak tampak ya. Padahal pesan tersebut ada, hanya saja kita tidak sadar bahwa pesan tersebut ada di sana. Misalnya adalah sebuah video yang menampilkan sebuah cerita ya. Padahal di dalam video tersebut ada steganografi, ada sisipan data informasi yang bisa kita baca. Demikian juga email. Email secara normatif biasa, tetapi sebenarnya ada informasi yang dirahasiakan yang ingin disampaikan. Untuk kriptografi, pengamanan dengan menggunakan kriptografi membuat pesan nampak. Hanya bentuknya sulit. Dengan cara apa? Dengan cara dilakukan pengacakan atau penyandian, yaitu merubah pesan-pesan atau informasi ke dalam sebuah teks rahasia yang disebut ciphertext, yang kemudian bisa diubah kembali ke format semula. Baik, selanjutnya bagian-bagian ini kita akan menjelaskan beberapa hal tentang virus ya, sejarah perkembangan virus ya, mulai 1986 ya, virus pertama ditemukan untuk komputer, personal komputer ya, yang disebut Brain ya, dituliskan oleh dua bersaudara dari Pakistan ya. Terus tahun 87 ya, ada juga yang disebut the Christmas tree worm ya,
merupakan email Christmas card ya yang di-include-kan atau ditempelkan ya kode program yang akan ketika penggunanya menjalankan ya, dia akan menggerakkan gerakan pohon Christmas ya. Dan setelah itu langsung dia memforward sendiri ya ke setiap orang di dalam alamat yang tercantum di pengguna tersebut. Tahun 1988 ada internet worm ya. Tahun 2000 ya mulai ada serangan denial of service. Ya, distributed denial of service ya menyerang hackers ya seperti Yahoo, eBay, Amazon dan website-website terkenal lainnya. Tahun 2000 ada Palm virus ya, virus yang pertama yang terlihat ya pada sistem operasi Palm. Tahun 99 virus email ya, Melissa ya, virus yang forward ya, meneruskan dirinya sendiri melalui email dan menyebar ke seluruh dunia. Tahun 2001 virus spread menyebar ya melalui website atau jaringan komputer. 2003 zombie phishing ya, ini merupakan salah satu worm yang mengontrol ya PC ke hackers ya, sehingga menjadi zombie yang juga mengirim spam. 2004 IRC bots ya merupakan salah satu internet relay chat ya yang berbahaya ya, yang dikembangkan ya. Trojan dapat ditempatkan ke dalam algoritma robot tersebut di komputer, di mana dia menyambung ke IRC channel lainnya tanpa sepengetahuan dari pengguna tersebut. Tahun ini tempat-tempat lain ya, di tahun 1989 Trojan Demons Ransom ya, tahun 1991 The First Polymorphic Virus ya, tahun 1992 Michelangelo Panic ya, 1998 The First Virus to Affect Hardware ya. Di sini salah satunya adalah Chernobyl ya, menjadi virus yang pertama ya untuk menyamakan, memparalisasikan komputer hacker. Terus 1995 dokumen pertama virus. 1994 ini juga email virus yang berisi hoax ya. Terus juga ada 2005 ada rootkits ya, salah satu virus juga. 2006 surprise scams ya, 2006 juga ransomware. Nah, ini untuk kita diskusi ya. Secara prinsip ya, aset informasi yang dilindungi itu harus dijaga oleh manusia, teknologi dan proses ya, dari serangan-serangan untuk menjaga dari dunia luar ya, seperti di atas ini. Misalnya adalah internet worms ya, compromise data, denial of service, sistem intrusi, email virus, privacy regulator, contractual security, theft or intellectual property. Baik, sebelum ditutup, kita bacakan kata bijak dari seorang filsuf terkenal. It is not enough to have a good mind. The main thing is to use it well. Tidak cukup hanya memiliki pikiran yang baik. Hal yang utama adalah menggunakan pikiran tersebut dengan benar. René Descartes. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan